Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya hari ini tuh agendanya adalah window shopping untuk ide usaha kreatif dan inovatif yang sudah Anda susun di minggu lalu. Jadi ini hanya penjelasannya saja terkait bagaimana kita mengeksekusi tugas yang harusnya hari ini kita meeting di Zoom. Tapi karena saya memiliki keterbatasan juga, saya juga tidak mau kalian terlalu lama di Zoom karena memang pasti ada beberapa kelompok. Jadi nanti kita akan menggunakan metode lain, yakni secara online saja. Saya jelaskan sedikit di sini. Jadi sebenarnya ketika Anda melakukan sebuah usaha di dalam kelas, kita akan mempraktikkan yang namanya inventarisasi hobi, keterampilan atau prestasi. Jadi kita akan membuat 2-3 kolom tabel, di mana setiap tabel nanti diisikan keterampilan, prestasi ataupun hobi, di mana nanti setiap kelompok diwakili oleh 2-3 individu yang berada di dalam kelompok tersebut. Tetapi nanti mungkin ini akan keluar sebagai ujian, makanya nanti mohon Anda pikirkan, Anda siapkan bagaimana kecocokan Anda dalam merumuskan proposal usaha dilihat dari skill yang Anda miliki, prestasi, serta passion Anda ada di mana. Kemudian sebenarnya yang perlu Anda ketahui pada prinsipnya adalah Anda diminta untuk menciptakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda dengan mengikuti perkembangan zaman, di mana nanti Anda akan melihat bahwa ada jasa-jasa tertentu yang bisa dilakukan lebih efektif, ada produk-produk tertentu yang bisa dijual dengan menawarkan cita rasa baru mungkin, atau packaging yang lebih menarik. Jadi seorang wirausaha itu sifatnya adalah melihat ke depan, melihat selangkah 2 langkah lebih maju untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi hari ini sebenarnya kita akan melakukan brainstorming produk unggulan per kelompok, di mana produk unggulan ini dilihat dari apakah kita memiliki potensi pasar, apakah memang akan menjual produk ini. Ketika kita mengeluarkan atau memaparkan presentasi terkait produk, apakah juga bahan bakunya tersedia gitu. Jadi hati-hati juga ketika misalnya Anda mengenalkan kuliner atau mungkin di bidang desain, misalnya mau desain kaos atau desain tas yang kemudian memiliki bahan baru, apakah bahan bakunya tersedia. Kemudian ketersediaan teknologi, tenaga kerja, juga ada faktor-faktor kebijakan pemerintah. Nah, sebenarnya kalau nanti pada saat Anda melakukan presentasi produk unggulan Anda menampilkan hal-hal seperti ini, maka akan menambah nilai tugas kelompok. Jadi ini akan saya hitung sebagai nilai tugas kelompok. Tugas individu nanti setelah ini akan saya bahas. Jadi hal-hal yang dimana kita harus menentukan peluang usaha adalah silakan memilih lapangan usahanya, apakah berupa penyedia produk atau jasa, kemudian mengembangkan gagasan. Yang berikutnya adalah kita pasti punya banyak gagasan, tidak mungkin hanya 1-2. Tapi pasti dari setiap kelompok terdiri dari 2-3 individu pasti menghasilkan mungkin 4-5 gagasan. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah menyeleksi jenis gagasan yang memang memiliki prospek yang menjanjikan. Yang berikutnya poin 3-nya adalah Anda memasukkan analisis SWOT di dalam brainstorming produk unggulan Anda ya. Jadi analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari produk Anda sendiri ya. Nah, ini tugas yang untuk individu. Jadi, nanti saya akan minta kepada Anda untuk memenuhi tugas hari ini. Setiap mahasiswa boleh menggunakan nama panggilan atau nama lengkap. Semakin kreatif, semakin bagus nilai Anda. Anda tuliskan di atas kertas cover yang keras. Ya, jadi bisa nanti ketika dipoto bagus. Jadi Anda akan melakukan games merangkai kata, yakni menyusun kalimat yang berasal dari nama Anda dengan kreatif. Karena ini akan bisa mengasah kreativitas Anda. Jadi nanti gamesnya seperti ini. Misalnya, nama saya Echa, akan saya tuliskan di kertas cover itu, kuarto, Echa, kemudian efektif mencari gagasan, kemudian nanti akan saya foto. Foto itu
nanti yang akan dikumpulkan sebagai tugas individu hari ini. Nanti akan dikumpulkan secara kolektif oleh PJ. Jadi itu adalah tugas yang Anda lakukan hari ini secara individu. Jadi lakukanlah sekreatif mungkin dan jangan lupa file fotonya nanti diberikan nama, kemudian garis bawah pakai NIM ya. Kemudian sebenarnya ide kreatif itu bisa dimulai dari memilih nama dan membuat logo. Makanya tadi saya bilang ada games merangkai kata. Di sini saya akan melihat bagaimana kreativitas individu ketika dituangkan di dalam kelompok. Nah, rencana bisnis Anda itu sebaiknya dibuat secara singkat dan padat, sehingga dalam waktu yang singkat orang akan mengerti, jelas dan tertarik untuk mendengarkan dan memahami produk Anda. Jadi jangan bertele-tele ya nanti informasi yang diberikan. Kemudian tetap menampilkan kerapian dan penampilan menarik. Ini akan mempermudah Anda untuk meyakinkan orang agar mau membaca rencana bisnis Anda. Kemudian rencana bisnis yang dibuat harus bisa memproyeksikan rencana apa yang akan dilakukan pada masa yang akan mendatang. Ini merupakan rencana yang menjanjikan. Selanjutnya, hindari melebih-lebihkan ya. Jadi harus diingat, meskipun rencana bisnis disusun berdasarkan asumsi-asumsi, asumsi itu harus ada dasar yang jelas dan jangan dilebih-lebihkan. Kemudian Anda harus fokus. Jadi fokus pada suatu bisnis. Fokusnya seperti kemampuan menangkap peluang yang ada. Ini berkaitan dengan komitmen Anda untuk menjalankan bisnis yang direncanakan. Jadi kalau Anda mau A, jalankan dulu A. Jangan tergoda B, C, D, sampai nanti kemudian ambiar ya. Menentukan target pasar, rencana bisnis yang baik itu akan mencantumkan target pasar Anda siapa. Kemudian, Anda juga perlu memasukkan kajian tentang pola pembelian. Kemudian realistis. Nah, realistis di sini dimaksudkan pada proyeksi keuangan yang realistis yang bukan hanya dibuat berdasarkan pikiran Anda semata, melainkan sudah Anda uji dan bertanya sebanyak mungkin ke narasumber. Yang terakhir adalah spesifik, yakni merumuskan sasaran-sasaran khusus dalam periode waktu tertentu. Jadi, nanti tugasnya akan saya terangkan via komen di Google Classroom. Untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati membuat sebuah usulan usaha yang kreatif dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.